Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di eksklusif training email marketing matrix, di mana dalam video training ini kita akan mengungkap bagaimana menulis email penawaran yang mampu meningkatkan penjualan 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau 5 kali lipat, bahkan lebih. Perkenalkan, nama saya Rian Syah. Misi saya adalah membantu Anda membangun bisnis digital yang mampu mendatangkan income 1 juta dalam sehari, atau kalau dikumulasikan adalah 30 juta rupiah per bulan, sehingga dengan itu Anda bisa memiliki lebih banyak uang, lebih banyak waktu luang, dan ketika Anda memiliki lebih banyak uang dan waktu luang, diharapkan Anda punya lifestyle minim stres seperti yang Anda inginkan. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke materi utamanya, email marketing matrix. Jadi teman-teman, ketika Anda membroadcast pesan email kepada list Anda, itu ada beberapa proses yang terjadi sebelum prospek Anda atau sebelum list Anda itu memutuskan membeli. Jadi tidak serta-merta Anda mengirimkan email lalu mereka langsung beli gitu aja. Enggak. Tapi ada prosesnya. Jadi anggaplah di sini Anda punya list, ya. Anda punya list entah berapapun jumlahnya, lalu kemudian Anda melakukan broadcast ke seluruh list Anda. Nah, ketika list Anda menerima email dari Anda, mereka punya dua pilihan. Apakah mereka akan membuka email Anda ataukah tidak membuka? Mereka yang membuka email Anda, ya berarti mereka yang membaca email Anda, itu juga nanti punya dua pilihan. Apakah mereka akan klik link yang Anda sertakan dalam email, ataukah mereka tidak klik link di dalam email tersebut? Ya, nah mereka yang klik link dalam email Anda otomatis akan mengarah ke halaman produk Anda atau sales page produk apapun yang Anda tawarkan. Nah, ketika mereka sampai di halaman sales page, ya jadi mereka sudah baca nih email yang Anda kirim, mereka dapat link di situ, mereka klik, mereka mengarah ke sales page halaman produk Anda. Nah, ketika sampai di situ mereka punya dua pilihan lagi, apakah beli atau tidak beli. Jadi mulai Anda broadcast sampai mereka memutuskan apakah beli atau tidak beli, itu ada setidaknya 1, 2, 3 proses, ya. Ada 3 proses. Nah, sekarang kita akan membahas angka-angkanya atau matriksnya. Nah, anggaplah Anda punya 1000 list. Ya, saya gunakan angka 1000 karena itu mudah ngitungnya. Itu aja ya. Jadi entah berapapun list yang Anda miliki, nanti Anda bisa mengevaluasi sendiri, ya. Jadi ketika kita melakukan broadcast, apapun autoresponder yang Anda gunakan, itu kan ada datanya, ya. Jadi, broadcast A misalnya, itu dikirim ke sekian subscriber, open rate-nya berapa, klik link-nya berapa. Nah, itu ada data seperti itu. Tujuannya bukan cuma sekedar hiasan, teman-teman. Itu tujuannya supaya kita bisa evaluasi, oh, email ini efektif, oh, email ini tidak efektif. Email yang seperti ini open rate-nya gede. Email yang kayak gini, konten yang seperti ini, klik rate-nya gede, klik rate-nya sedikit. Jadi kita bisa evaluasi, kita bisa membaca pola atau apa ya, seleranya list kita itu baca email yang seperti apa. Itu bisa kita polakan, dan kita harus punya sebuah kepekaan untuk memenuhi selera prospek kita itu seperti apa, ya. Jadi setiap email yang kita kirimkan itu disukai oleh prospek kita, sehingga kemungkinan untuk terjadinya penjualan itu lebih gede. Nah, oke, balik lagi ke angka 1000. Anda broadcast ke 1000 list atau 1000 prospek lah, kita bilang seperti itu saja biar gampang. Di antara 1000 prospek yang membaca 10%, ya, open rate 10%, anggaplah seperti itu. Berarti ada 100 orang yang membaca, di mana secara otomatis 90% tidak membuka. Ada 900 orang yang tidak membuka dan ada 100 yang membuka email Anda. Nah, di antara 100 orang, anggaplah ada 20 orang yang klik link. Berarti ada 20 orang yang mendarat di sales page Anda. Dan di antara 20 orang ini, ada 4 orang pembeli. Nah, ini adalah simulasi seperti ini, ya. Kita simulasikan seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa saja sih yang mempengaruhi keputusan prospek kita untuk membuka atau tidak membuka email. Di sini setidaknya ada 3. Yaitu pertama adalah sender name atau siapa yang mengirim email tersebut. Kalau mereka
mengetahui bahwa Anda adalah yang mengirim email dan mereka suka konten-konten email Anda, maka mereka akan membuka email Anda, teman-teman. Jadi ada satu faktor yang lebih penting daripada judul email yang memicu keputusan prospek untuk membuka email, yaitu siapa sih yang ngirim email? Kalau mereka suka sama orang yang mengirimkan email, mereka akan membuka, ya, mereka akan membaca konten emailnya. Murni karena memang mereka suka dengan si pengirim email. Apapun judulnya mereka akan buka. Nah, baru yang kedua adalah judulnya memang bikin mereka kepo. Ya, judul emailnya itu bikin mereka tertarik, bikin mereka benar-benar kebelet baca, istilahnya seperti itu ya. Judulnya itu bikin prospek Anda kebelet untuk secepatnya membuka dan membaca email Anda. Kemudian yang ketiga adalah kualitas leads Anda. Ya, kualitas leads Anda. Apakah leads Anda ini, list Anda ini apakah dipenuhi oleh freebie seeker atau dead list, atau memang list-list yang memang berkualitas? Kalau memang list Anda itu dipenuhi oleh freebie seeker atau memang kebanyakan dead list, itu sebagus apapun emailnya, karena memang mereka tidak rajin membaca email Anda, entah mereka tidak terlatih membaca email atau entah alasan lain, nah itu akan memperburuk open rate. Ya, jadi ada setidaknya 3 faktor ini. Sebenarnya ada satu lagi faktor, yaitu frekuensi mengirim email. Jadi semakin jarang Anda mengirimkan email kepada prospek Anda, itu semakin rendah open rate-nya. Ya, jadi itulah kenapa penting bagi kita untuk rajin ngirim email. Nah, seperti itu. Itu adalah poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi yang membaca email, apa sih yang mempengaruhi mereka mau klik link atau tidak klik link? Ya, itu murni karena konten emailnya, teman-teman. Apakah konten emailnya itu bagi mereka bagus atau membosankan? Jadi kalau kita bicara konten email, ya paragraf pembukanya, ya body emailnya, ya konten emailnya, kemudian CTA-nya, kemudian di situ ada postscript atau PS, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah murni karena konten email. Ketika konten email di mata prospek itu membosankan, ya jangankan klik link gitu. Baca paragraf pembukanya aja mungkin mereka sudah bosen duluan. Udahlah, nggak usah lanjut baca, tutup aja, udah selesai. Akhirnya penawaran tidak sampai kepada prospek. Nah, kalau konten emailnya enak, ngalir, kemudian informatif, inspiratif, dan pembaca itu ngerasa senang membacanya. Nah, itu akan memperbesar potensi untuk klik link. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih, step ketiga, ketika mereka sudah mendarat di sales page, sebenarnya tugas email sudah selesai. Ya, jadi keputusan untuk beli atau tidak beli itu sebenarnya bukan tanggung jawabnya email, ya, tapi itu tanggung jawabnya sales page. Nah, jadi intinya sales page di copywritingnya dalam sales page itu bertanggung jawab supaya sales page-nya itu bertanggung jawab apakah prospek yang Anda datangkan ke halaman penjualan itu memutuskan membeli atau tidak. Jadi sebenarnya di step 3 ini sudah bukan lagi 100% tanggung jawabnya email. Tapi email yang bagus bisa membantu tugasnya sales page untuk menghasilkan penjualan lebih banyak, ya. Jadi yang ketiga ini dipengaruhi oleh copywriting-nya dalam sales page itu bagus atau jelek, itu aja, ya. Itu pertama. Kalau copywriting-nya jelek, ya maafkan bahasa saya kalau terlalu belak-belakan ya. Kalau copywriting dalam sales page-nya kurang bagus, itu produk sebagus apapun jadi kelihatan kurang bagus, teman-teman. Nah, itu poin pertama. Poin kedua adalah relevansi. Maksudnya relevansi itu apa? Maksudnya relevansi itu apakah produk yang Anda tawarkan itu memang relevan dengan yang dibutuhkan oleh prospek. Karena bisa jadi produk Anda memang bagus, tapi prospek Anda memang ya bukan produk itu yang dibutuhkan oleh prospek Anda. Sehingga sebagus apapun copywriting-nya, sebagus apapun email yang Anda tulis, mereka tetap nggak beli. Kenapa? Karena memang itu bukan yang mereka inginkan. Nah, itu relevansi. Jadi penawaran Anda harus relevan dengan apa yang diinginkan oleh prospek Anda. Kemudian yang ketiga tentu saja pertimbangan harga, ya. Jadi apakah harganya cocok buat mereka ataukah tidak. Nah, ini ada 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan 2 kali, 3 kali, atau 5 kali lipat penjualan melalui email? Nah, saya akan lanjutkan materinya di bagian yang kedua. Jadi, silahkan klik tombol orange di bawah frame video ini, maka Anda akan langsung mengarah ke bagian
kedua. Kita akan lanjut di materi bagian kedua.